teman-teman, perkenalkan nama saya Darmayanti Sitanggang dengan NIM 4192411005 dari kelas belajar mandiri media pembelajar matematika berbasis IT, program studi pendidikan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Negeri Medan. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana dasar-dasar penggunaan aplikasi pengedit video yaitu Filmora. Nah, saya menggunakan Filmora 9. Jadi, teman-teman bisa menggunakan Filmora yang versi berapa saja karena pada dasarnya meskipun ada beberapa fitur yang berbeda, namun pada dasarnya penggunaannya itu hampir sama. Nah, jadi kita buka dulu aplikasinya. Nah, beginilah tampilannya. Yang bagian atas ini judul dari project kita. Nah, seperti yang kita ketahui di atas ini toolbar hampir sama dengan toolbar yang ada pada Microsoft Word, Microsoft Excel. Nah, ini ada file. Nah, jadi kita pilih dulu, ini ada pilihannya untuk membuat project yang baru, membuka project yang sudah kita kerjakan. Kemudian ini edit, kemudian ada tools, alat-alatnya nanti, kemudian view, export, dan help. Nah, di sini kita buat dulu untuk membuat project, kita klik new project. Kemudian kita pilih yang widescreen. Kita pilih no. Nah, ini tampilannya. Jadi, dengan menggunakan aplikasi Filmora ini, kita bisa melakukan screen record. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita pilih yang ini pada bagian penambahan media ini. Jadi, ini adalah tempat untuk menambah media. Di sini nanti adalah previewnya dan di sini adalah mengedit. Nah, kita tambahkan, kita klik record, kemudian kita pilih record PC screen. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul kotaknya. Di sini kita pilih full screen, ada pilihannya, tapi kita pilih saja yang full screen. Kemudian di sini ukuran videonya nanti, kemudian speaker, apakah hidup atau menyala, mikrofonnya apakah hidup atau menyala. Nah, kemudian kita klik aja tombol yang merah untuk memulai. Nah, ini kita hitung mundur 3, 2, 1. Nah, ini sudah mulai perekaman layarnya. Misalnya kita buat seperti ini. Nah, ini adalah tempat menambahkan media. Nah, di sini tadi tempat preview dan di sini untuk tempat mengeditnya. Nah, untuk memberhentikannya, kita klik record lagi, record PC screen, kemudian kita klik tanda tombol merah ini, artinya stop. Nah, maka dia akan muncul langsung di bagian di sini medianya. Nah, untuk mengedit video ini kita langsung klik tanda simbol tambah, yaitu add to project. Nah, di sini ada pilihannya, apakah kita mematchkan ke medianya, ukurannya, atau kita akan menjaga ukuran fotonya tetap. Tapi di sini kita akan match to media saja. Nah, di sini videonya kita bisa edit di sebelah sini. Nah, ini adalah previewnya. Ini sudah mulai perekaman layarnya. Misalnya kita buat seperti ini. Nah, ada suaranya. Jadi di sini suaranya ini kita bisa pisahkan dari videonya ini dengan cara klik pada suaranya, klik kanan, kemudian detach audio. Nah, dia akan berbeda. Dia akan udah berubah, ada satu video, ada satu audio. Apa sih bedanya kalau dia disatukan atau digabungkan? Nah, kalau dia dipisahkan, misalnya kita untuk membuat kembali seperti semula itu, kita undo atau klik yang ini. Nah, kalau kita mau menggeser audionya ini harus dua-duanya gitu. Nah, misalnya kalau kita ingin memotong juga, untuk memotong itu kita tinggal drag saja garis yang merah ini, kemudian kita klik tombol yang seperti yang gunting ini. Nah, dia akan berpisah dua-duanya. Nah, jadi kalau misalnya kita detach video,
Misalnya tadi kita klik kanan kemudian di touch audio maksud saya. Nah ini misalnya kita ingin potong videonya, itu hanya videonya yang terpotong, audionya tidak ikut terpotong. Nah ini bisa kita drag, bisa kita geser-geser. Nah untuk videonya ini bisa kita ubah volumenya berapa. Di sini yang paling besar itu 100. Nah kemudian oke. Nah, kemudian jika kita ingin menambahkan videonya di bagian yang ini, kita tinggal import dulu video yang ingin kita masukkan. Misalnya saya ingin mengimport video dari PPT. Nah, pada video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bagaimana mengimport video, mengimport PPT menjadi video. Nah, saya akan memasukkan video dari PPT. Misalnya videonya itu adalah yang ini. Nah, jadi kita untuk memasukkannya tinggal masukkan saja. Nah, kita di sini bisa mengeditnya dengan cara kita cari garis merah itu atau kita klik videonya. Nah, dia akan muncul garis merahnya. Nah, kita potong videonya di mana. Misalnya kita ingin memotong videonya di sini, maka tinggal kita klik tombol merahnya, garis merahnya maksud saya. Ini bisa kita hapus dengan cara mengklik delete pada keyboard, atau di sini kita bisa hapus yang tanda simbol tempat sampah. Nah, di sini misalnya kita buat sampai sini saja. Oke, ini kita hapus. Videonya akan seperti ini. Nah, jika misalnya videonya ini ingin lebih dahulu, kita tinggal bisa mendragnya saja menjadi bagian yang awal. Nah, dia tinggal akan berpindah posisi. Posisinya di sini, posisinya menjadi posisi video ini jadi di awal. Nah, yang ini tadi di akhir. Nah, atau kita kembalikan, tinggal drag saja. Nah, jika kita ingin menambahkan animasinya atau transisinya, itu kita pilih di bagian transisi. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan transisinya. Nah, di sini ketika kita mengklik, ini adalah previewnya. Jadi kalau transisinya akan seperti ini. Nah, untuk menambahkan transisinya itu sama, kita tinggal klik add to project, maka videonya akan menjadi seperti ini. Oke, kita bisa menambahkan audio video untuk video ini. Nah, kita klik yang audio. Audio. Di sini sudah ada pilihan audio, beberapa audio. Nah, saya akan memilih yang ini. Misalnya kita preview dulu. Nah, suaranya seperti ini. Saya pilih yang ini, yang Carn. Misalnya yang Carn Horn. Nah, kita geser videonya. Audionya. Nah, kita bisa menduplikatnya dengan cara mengklik-klik C, Ctrl C kemudian Ctrl F seperti mengcopy biasa, atau kita juga bisa menambahkan audionya dengan suara kita sendiri dengan cara mengklik tombol yang ini, Record a Voice Over. Nah, di sini juga kita bisa menginput videonya dengan cara merecord. Misalnya saya akan merecordnya. Kita tunggu. 3, 2, 1. Halo, sekarang kita akan mempelajari tentang multimedia interaktif. Oke. Nah, hasil previewnya itu akan seperti ini. Kemudian kita klik tanda tombol. Halo, sekarang kita akan mempelajari tentang multimedia interaktif. Nah, sudah sampai di situ. Kita lanjut dengan misalnya kita ingin menambahkan videonya gitu. Jadi video di atas video. Nah, kita bisa menambahkan video di atas video. Caranya terlebih dahulu kita klik yang manage tracks ini. Kita klik, kemudian kita klik audio video track, add video track. Jadi kita tambahkan tracknya dulu. Nah, kemudian kita tambahkan videonya. Kita klik di bagian ini. Kemudian kita pilih import. Kita pilih
video yang mana yang akan kita impor. Misalnya saya akan mengimpor video green screen. Misalnya contoh kita misalnya mau buat video pembelajaran, nah kita ada wajah kita di situ, bisa kita buat yang ini. Kita klik. Nah, kemudian kita misalnya ini kan ada suaranya, kita detach dulu audionya. Nah, kemudian audionya ini kita hapus. Kita klik audio yang tadi, kita delete. Nah, kemudian videonya ini kita potong. Nah, sampai sini. Ini kita hapus. Kita geser dari awal. Nah, kita bisa mengubah letak ukurannya semana, atau bisa juga kita crop. Kita crop yang mana yang ingin kita masukkan, misalnya seperti ini. Sesuai keinginan kita. Kemudian oke. Nah, jadi kita bisa memperkecil atau memperbesar videonya, di mana kita ingin buat juga bisa kita buat di sini, atau di sebelah sini, atau dimanapun yang kita inginkan yang baik menurut kita. Nah, jadi saya ingin membuat di sini, atau untuk pada menit 1 sampai 10 saya ingin membuat di sini. Nah, pada menit ke 10 sampai seterusnya saya mau buat di sebelah kanan. Jadi saya harus cut dulu video ini, kemudian pada bagian ini saya pindahkan videonya jadi di sebelah kanan. Nah, ini kan latarnya kan masih ada hijau nih. Nah, bagaimana sih caranya supaya latarnya itu hilang? Kita klik pada video, kemudian kita klik videonya, kemudian klik yang chroma key. Nah, ini ada select color-nya. Di sini kita pilih yang hijau, karena kan warnanya kan hijau. Nah, kita bisa mengklik yang mana warna latarnya itu yang ini. Misalnya yang ini, warna hijau. Kita cari warna hijau sesuai dengan latarnya agar nanti latarnya itu hilang. Nah, di sini latarnya kan sudah kelihatan nih, sudah hilang kan latarnya kan. Jadi teman-teman bisa membuat video misalnya latarnya warna apa saja asalkan dia satu warna. Di sini kita bisa mengatur bagaimana latar seperti ini. Kemudian oke. Jangan lupa yang ini juga kita atur supaya dia hilang latarnya. Kita klik chroma key. Nah, dia sudah hilang. Oke, kemudian kita klik OK. Jadi latarnya itu akan hilang seperti ini. Kita juga bisa menambahkan animasinya, efeknya. Kita klik efek. Kemudian kita misalnya pilih yang ini. Misalnya kita jalankan. Bisa juga kita hapus atau kita perpanjang dengan cara mengklik sampai sejauh mana efek tersebut ada. Nah, seperti ini. Misalnya sampai di sini saja. Kemudian kita bisa menambahkan efek yang lain di sebelah sini. Di manapun yang kita inginkan, seperti itu. Nah, setelah itu, misalnya kita ingin menambahkan tulisan. Kita pilih titles. Di sini sudah disediakan beberapa template. Saya akan memilih yang ini. Nah, di sini sudah ada, kita klik, tinggal kita edit tulisannya. Misalnya saya buat direct oleh Derma Sitanggang. Nah, di sini kita bisa mengatur jenis tulisannya ataupun ukuran tulisannya atau bagaimana tulisannya, apakah dia bold, apakah dia italic. Terserah kita. Bisa juga kita besarkan ataupun kita kecilkan dan kita geser-geser dengan cara mendragnya. Nah, kita juga bisa memilih stylenya yang mana, ada ini, ada yang ini,
atau yang manapun. Misalnya saya memilih yang tekstil 4, kemudian kita bisa membuat animasinya. Saya misalnya membuat animasi yang seperti teksnya muncul satu-satu huruf. Nah, kita preview dulu. Ini sudah mulai perekaman layar. Nah, di hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa memperpanjang tulisannya sejauh mana, sampai berapa detik kita akan membuat tulisannya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan tulisan yang lain. Misalnya di posisi mana kita akan menambahkan tulisan. Misalnya saya ingin menambahkan di sini, maka tinggal klik saja titles lagi, pilih yang mana. Kemudian kita tinggal mengedit tulisannya. Misalnya ini kita ingin drag kita pengennya pada detik ke 10, tinggal kita klik saja, kemudian tutorial. Penggunaan Filmora. Nah, oke. Tambahkan media. Ini sudah mulai perekaman layarnya. Ini sudah mulai perekaman layar. Nah, ini adalah tempat menambahkan media. Kerja kita sudah selesai hari ini, kemudian kita akan lanjutkan beberapa hari lagi. Jadi kita bisa menyimpannya dengan cara tinggal kita klik saja file, kemudian save project. Save project, kita save yang kita pilih di mana kita akan buatnya, kemudian misalnya project Filmora. Namanya misalnya project Filmora. Kemudian kita save. Nah, dia akan kapanpun akan kita edit lagi bisa. Nah, kemudian jika kita ingin membuat langsung videonya, bagaimana videonya akan terbentuk, kita tinggal mengklik yang export. Kemudian berikan nama, misalnya video Filmora. Kemudian pilih di mana lokasinya. Nah, kemudian pilih formatnya, saya akan pilih format MP4, kemudian tinggal ekspor. Nah, di sini sudah berjalan proses pengekspor videonya. Ini adalah waktunya, berapa menit lagi kira-kira akan selesai. Jadi di sini 2 menit 1 detik lagi. Nah, di sini ada pilihan when done-nya, apakah ada suara pengingat ketika sudah selesai, atau ketika sudah selesai langsung dimatikan laptop kita, atau tidak melakukan apa-apa. Nah, di sini saya akan memilih sound reminder saja. Nah, di sini juga ada pilihan apakah kita pausekan, kita bisa memberhentikannya sementara atau keluar. Nah, jadi saya tunggu dulu. Kita tunggu dulu, ini membutuhkan proses yang lama, apalagi misalnya dia videonya panjang. Ini kebetulan videonya cuma sebentar, jadi kita tunggu. Lima detik lagi, kira-kira 5 detik lagi. Nah, oke. Selesai. Jadi kita bisa melihat hasilnya di tempat yang kita simpan tadi. Saya tadi menyimpan di video Filmora. Kita lihat hasilnya. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, oke. Begitulah.
Sekian dulu tutorial dasar penggunaan aplikasi pengedit video Filmora. Saya harap video ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama calon-calon guru yang akan membuat video pembelajaran. Maka dengan adanya video ini saya harap bisa membantu teman-teman sehingga kita nantinya bisa membuat video pembelajaran yang baik dan bermutu. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!